Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Cayani Hamzah. Saya akan memaparkan materi tentang kaitan antara prinsip arsitektur dengan rumah adat Balalompoa yang terletak di Goa, Sulawesi Selatan. Sebelum memasuki pembahasan utama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari Balalompoa. Rumah adat tradisional ini merupakan istana kerajaan Marusu sekaligus kediaman Karaing Marusu beserta keluarganya yang merupakan bagian dari sejarah terbentuknya Kabupaten Maros. Rumah adat Balalompoa hingga saat ini masih mempertahankan eksistensinya sebagai warisan arsitektur Bugis. Lalu, prinsip apa saja sih yang terdapat di rumah adat Balalompoa ini? Yang pertama yaitu teori Vitruvius, di mana teori Vitruvius ini memiliki 3 pondasi utama, yaitu kekuatan atau firmitas, kemudian ada fungsi atau utilitas, kemudian ada keindahan atau venuvitas. Rumah adat Balalompoa ini sendiri memiliki kekuatan pada tiangnya, di mana rumah adat ini dapat terbilang tahan gempa dan banjir, karena rumah ini menggunakan para lempang, patopo, dan padongko yang tidak disambung, dan memiliki struktur kayu yang tidak disambung sehingga dapat meredam getaran hingga getaran yang frekuensinya tinggi. Kemudian juga terdapat kekuatan pada atap rumah ini sendiri, yaitu memiliki struktur atap berbentuk segitiga, di mana struktur segitiga merupakan struktur yang paling kokoh dalam arsitektur sendiri. Kemudian ada fungsi atau utilitas. Pada rumah adat Balalompoa sendiri memiliki 5 ruang utama yang memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama, ruang di bawah atap. Ruang ini berfungsi sebagai tempat persembunyian dan pengintaian musuh dari berbagai arah. Kemudian ada bagian depan atau pada serang riolo, merupakan bangunan tambahan setelah tangga utama. Ruang ini difungsikan sebagai tempat persinggahan sebelum tamu memasuki ruang di tengah. Kemudian ada bagian tengah atau pada serang di tengah, merupakan tempat yang berfungsi sebagai tempat untuk menerima tamu dan sebagai tempat untuk bermusyawarah serta upacara-upacara ritual. Kemudian ada bagian belakang atau pada serang riboko. Ruangan ini berfungsi sebagai ruang tempat tidur dan tempat penyimpanan barang peninggalan kerajaan Goa. Kemudian terdapat bagian bawah rumah atau pasiringan. Tempat ini difungsikan sebagai tempat penyimpanan kendaraan yang digunakan pada masa pemerintahan kerajaan Goa. Kemudian keindahan atau venusitas. Keindahan yang ditampilkan dari rumah adat ini sendiri terletak pada ragam hiasnya. Ragam hias sendiri pada rumah tradisional merupakan salah satu bagian tersendiri dari bentuk arsitektur rumah tradisional pada umumnya. Ragam hias selain berfungsi sebagai hiasan untuk memperindah rumah, juga memiliki makna dan dapat menjadi simbol budaya masyarakat setempat atau dapat menjadi simbol untuk pemilik rumah itu. Pada umumnya, ragam hias mempunyai pola dasar yang bersumber dari alam sekitar manusia. Ada ragam hias yang berbentuk tumbuh-tumbuhan, berbentuk binatang, kaligrafi, maupun benda-benda alam lainnya. Seperti yang dapat kita lihat dari gambar yang sebelah kanan, merupakan ragam hias yang berbentuk buah nanas. Kemudian, gambar yang sebelah kiri, yaitu yang terdapat pada pegangan tangga atau cocorang Pombali, terdapat ragam hias yang menyerupai piramida yang bersusun 3. Ragam hias ini melambangkan stratifikasi sosial orang tersebut, misalnya bangsawan, orang merdeka, ataupun hamba sahaya. Tiang ini berbentuk segi 4
yang melambangkan sulapa empa yang berarti kesempurnaan, di mana orang yang akan menaiki atau memasuki rumah adat Balalompoa ini. Kemudian bahannya, keseluruhan bangunan Balalompoa terbuat dari kayu ulin atau biasa disebut dengan kayu besi, yang memiliki ciri kayu yang keras, kuat, dan tahan terhadap air. Kemudian untuk atapnya sendiri berbentuk lereng dua yang dihubungkan dengan hubungan yang memanjang ke belakang yang terbuat dari sirap. Kemudian tipe spasial. Tipe spasialnya yang terdapat di rumah adat Balalompoa ini memiliki tipe spasial klaster, di mana terdapat pengelompokan antara bangunan sesuai dengan bentuk serta fungsinya. Kemudian untuk pondasinya, terdapat 3 pondasi utama, yaitu atap atau benua atas, kemudian badan atau benua tengah, kemudian bagian kaki atau benua bawah. Masyarakat percaya bahwa alam raya atau makrokosmos tersusun dari 3 tingkatan, yaitu pertama benua atas yang merupakan tempat dewa-dewa yang dipimpin oleh seorang dewa tertinggi yang disebut dengan Dewa Tatsuae atau Dewa Tunggal yang bersembayam di boting langit atau langit tertinggi. Kemudian yang kedua, benua tengah adalah bumi yang dihuni oleh wakil-wakil dewa tertinggi yang mengatur hubungan antara manusia dengan dewa tertinggi serta mengawasi jalannya tata tertib kosmos. Kemudian yang ketiga adalah benua bawah yang merupakan tempat yang paling dalam yang dianggap berada di bawah air. Kemudian untuk bentuk tangganya sendiri memiliki bentuk tangga yang linear atau lurus yang memiliki tinggi lebih dari 2 meter untuk memasuki ruang teras. Kemudian skalanya, jika dilihat dari luar, skala bangunan ini termasuk skala heroik. Begitu juga ketika dibandingkan dengan bangunan-bangunan yang berada di sekitarnya, sehingga secara psikologis memberikan kesan yang lebih megah dan agung. Namun, ketika kita memasuki ruangan tersebut, skalanya berubah menjadi skala yang normal. Kemudian, apa sih tujuan dibangunnya Balalompoa ini? Jadi, Balalompoa dibangun pada tahun 1936 yang bertujuan sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem politik yang berlaku pada masa itu, di mana kerajaan Goa pada saat itu ditaklukkan melalui perjanjian Bongaya, di mana bangunan istana itu tidak boleh dibangun tanpa izin dari pemerintah VOC atau pemerintah yang berkedudukan di Batavia pada masa itu. Saya kira itu saja yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.